Punya uang 150 juta di tahun 2025. Mau beli mobil keluarga, tapi maunya yang mesinnya diesel. Kenapa? Biar irit, biar tangguh. Biar kalau diisi solar suaranya grok grok grok, kagah gitu kan? Tapi pas Anda cari di marketplace, pilihannya sangat terbatas. Nah, 3 mobil, 3 filosofi, 1 budget. Mana yang paling worth it buat keluarga Anda di tahun 2025? Tenang, kita akan bedah tuntas ketiganya. Kita adu head-to-head, mulai konsumsi BBM, interior-eksterior, kenyamanan suspensi, sampai seberapa manusiawi baris ketiganya. Ini dia, 3 MPV diesel 150 jutaan terbaik. Pertama, Toyota Kijang Innova 2.5 diesel tahun 2010 sampai 2012. Kita mulai dari patokannya, sang standar emas MPV Indonesia, Toyota Kijang Innova diesel generasi pertama. Dengan 150 juta di tahun 2025, Anda bisa mengincar Innova 2.5 tipe G, transmisi matic atau manual, buatan tahun 2010 sampai 2012. Desain eksterior. Secara desain, Innova ini aman. Nggak jelek, tapi nggak bikin wah juga. Tampilannya elegan, timeless, dan yang pasti semua orang Indonesia kenal bentuk ini. Desain interior, kelegaan, dan fitur. Masuk ke kabin, Anda disambut dashboard warna beige, krem, yang menewar tapi jujur, gampang kusam. Ini adalah patokan kelegaan. Headroom dan legroom baris kedua, super lega. Dan baris ketiganya, ini salah satu yang paling manusiawi di kelas MPV. Fiturnya untuk tipe G 2011 sudah lengkap. AC double blower sampai baris ketiga, dan head unit 2 DIN. Spesifikasi dan perawatan mesin. Di balik kapnya, ada mesin legendaris 2KD FTV 2500cc D4D Turbo. Tenaganya 102 horsepower dengan torsi 260 Nm untuk yang matic. Mesin ini terkenal bandel banget. Perawatannya gampang, spare part ada sampai ke pelosok. Konsumsi BBM. Innova ini masuk akal. Untuk dalam kota yang macet, siap-siap di angka 1:10 sampai 1:11 km per liter. Tapi di tol stabil di 1:14 sampai 1:15 km per liter. Cukup irit untuk bodi segampot ini. Tapi mesin 2KD ini wajib minimal deck slide. Kaki-kaki dan kenyamanan suspensi. Ini juaranya. Innova pakai suspensi double wishbone di depan dan 4 link dengan perkeong atau coil spring di belakang. Hasilnya, bantingan super empuk. Ini mobil ternyaman di daftar ini, titik. Pajak tahunan 2025. Untuk Innova G Diesel AT tahun 2011, pajak tahunan di 2025, area Jakarta non-progresif, ada di angka sekitar Rp2.950.000. Pertanyaannya, apakah tarikan awalnya memang lemot? Betul, yang non-VNT sebelum 2012, tarikan bawalnya agak berat, tapi ini yang bikin mesinnya awet. Lalu, apakah Innova ini kuat nanjak? Sangat kuat. Torsinya badak, dan ini RWD, penggerak belakang. Jadi, Innova adalah pilihan aman, nyaman, dan harganya stabil. Tapi, gimana kalau Anda merasa Innova itu terlalu manja harus minum deck slide? Dan Anda butuh mobil yang bisa dapat tahun lebih muda? Kedua, Isuzu Panther tahun 2013-2015. Selamat datang sang raja diesel yang menolak punah. Isuzu Panther. Dengan 150 juta di tahun 2025, Anda bisa dapat unit yang jauh lebih muda dari Innova. Kita bicara Panther tipe LS Turbo atau Grand Touring GT tahun 2013, 2014, atau bahkan 2015. Desain eksterior. Secara desain, Panther ini adalah kapsul waktu. Desainnya kotak, maco, fungsional, dan nyaris tidak berubah sejak awal 2000-an. Ground clearance-nya tinggi, siap hajar jalan jelek. Desain interior, kelegaan, dan fitur. Masuk ke kabin Panther, langsung terasa bedanya dengan Innova. Desain dashboardnya ya sangat 90-an. Penuh plastik keras tapi durable. Soal kelegaan, karena bentuknya kotak, headroom Panther menang telak dari Innova. Legroom mirip-mirip. Fiturnya sederhana, tapi tipe GT sudah ada roof monitor bawaan. Spesifikasi dan perawatan mesin. Ini yang bikin Panther dicintai. Mesinnya 4JA1L 2500cc direct injection turbo. Tenaganya cuma 80 horsepower, torsinya 192 Nm. Kita bandingkan, tenaganya jauh di bawah Innova, 102 HP. Tapi, mesin Panther ini bukan common rail. Perawatannya jauh lebih simpel dan murah. Dan yang terpenting, konsumsi BBM. Panther masih lebih irit dari Innova. Dalam kota bisa dapat 1:11 sampai 1:12 km per liter. Luar kota gampang tembus 1:16 km per liter. Keumuman mutlaknya, mesin ini pemakan biosolar paling lahap. Innova wajib deck slide. Panther, solar busuk, sini. Ini hemat budget luar biasa. Kaki-kaki dan kenyamanan suspensi.
Nah, ini beda jauh. Kalau Innova pakai per keong yang empuk, Panther masih setia pakai per daun atau leaf spring di belakang. Kayak truk. Hasilnya, jujur, dibanding Innova, Panther itu keras. Getarannya grok, grok, grok itu masuk banget ke kabin. Tapi, kaki-kaki ini super badak. Pajak tahunan 2025? Untuk Panther LS Turbo tahun 2013, pajak tahunan di 2025 ada di kisaran Rp2.600.000, sedikit lebih murah dari Innova. Fakta unik, Panther dijuluki mobil 1.000.000 kilometer karena saking awetnya. Pertanyaannya, apakah beneran lemot banget ya? Ya, buat nyalip di tol butuh persiapan dan doa, tapi torsi bawahnya kuat nanjak. Gimana dengan getarannya? Apakah parah? Itu bukan getaran, itu fitur khas Panther yang menandakan mesinnya sehat. Jadi, Panther adalah pilihan buat Anda yang cari mobil kerja keras. Iritnya mutlak, perawatannya termurah, dapat tahun muda, tapi Anda harus berkorban soal kenyamanan dan kekedapan suara. Tapi, gimana kalau Anda capek sama mobil RWD yang getar? Gimana kalau Anda pengen iritnya kebangetan, tapi fiturnya modern? Mobil ketiga, si irit modern. Suzuki R3 1,3 diesel hybrid DDIS tahun 2017. Nah, ini dia anomalinya. Satu-satunya LMPV sejati di daftar ini, Suzuki R3 diesel. Di angka 150 jutaan, Anda bisa dapat unit tahun 2017. Ini mobil paling muda di daftar kita. Desain eksterior. Dibanding Innova dan Panther yang bongsor, R3 adalah LMPV murni. Desainnya modern, kompak dan city-friendly. Jauh lebih stylish untuk dipakai di perkotaan. Desain interior, kelegaan, dan fitur. Masuk ke kabinnya, serasa loncat 10 tahun dibanding dua mobil tadi. Dashboardnya modern, dual tone, dan fiturnya menang telak. R3 diesel 2017 sudah punya push start stop button dan AC digital. Innova 2011 dan Panther 2014 lewat. Soal kelegaan, ini LMPV, jelas lebih sempit dari Innova dan Panther. Baris ketiganya lebih pas untuk anak-anak, tapi karena ini FWD atau penggerak depan, lantainya rata. Spesifikasi dan perawatan mesin. Ini yang unik. Mesinnya cuma 1300 cc, D13A, tapi sudah Common Rail plus turbo. Dan ini satu-satunya mobil di daftar ini yang pakai teknologi mild hybrid. Tenaganya 89 horsepower, torsinya 200 Nm. Kita bandingkan, mesinnya cuma 1300 cc, tapi torsinya 200 Nm, lebih besar dari Panther, 192 Nm. Konsumsi BBM, bersiaplah kaget. Panther 1:16. R3 diesel bisa tembus 1:24 km per liter di luar kota. Dalam kota, 1:18 sampai 1:20 km per liter itu gampang. Ini rajanya irit. Tapi ingat, ini Common Rail, wajib minum Dex. Kaki-kaki dan kenyamanan suspensi. R3 pakai suspensi khas LMPV, MacPherson strut dan torsion beam. Dibanding Innova, jelas lebih kaku. Dibanding Panther, jauh lebih nyaman dan senyap. Keunggulannya, R3 jauh lebih lincah dan tidak limbung sama sekali. Pajak tahunan 2025. Karena ini mobil tahun 2017, pajaknya paling tinggi di daftar ini. Perkiraan di 2025 sekitar Rp3.150.000. Fakta unik, mobil ini hanya tersedia dalam transmisi manual. Kalau Anda cari Matic, lupakan mobil ini. Pertanyaannya, apakah baterai hybridnya mahal? Itu bukan baterai hybrid besar kayak Prius. Itu aki khusus ISG yang harganya memang lumayan, tapi awet 3-5 tahun. Apakah FWD kuat nanjak? Kuat. Torsinya 200 Nm. Asal bannya bagus, tanjakan aman. Oke, kita sudah bedah 3 mobil diesel 150 jutaan. Semuanya punya karakter yang sangat berbeda. Pilihan Anda tergantung siapa Anda. Anda mencari kenyamanan mutlak, kabin paling lega untuk keluarga besar, dan harga jual kembali yang aman? Ambil Toyota Kijang Innova 2010-2012. Ini adalah pilihan tengah-tengah yang paling seimbang. Anda mencari mobil badak, butuh yang iritnya mutlak, bisa minum biosolar, perawatannya paling murah, dan dapat tahun paling muda di antara RWD? Ambil Isuzu Panther 2013-2015. Ini pilihan kerja keras, tapi Anda harus terima getaran dan suspensi kerasnya. Anda mencari mobil yang paling logis dan irit. Paling irit BBM, meskipun harus Dex, fitur paling modern, tahun paling mudah dan tidak masalah dengan transmisi manual. Ambil Suzuki R3 Diesel Hybrid 2017. Ini pilihan paling pintar tapi kabinnya paling kompak. Jadi, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Apakah Anda tim nyaman, tim badak, atau tim irit modern? Tulis di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar nggak ketinggalan konten seperti ini. Akhir kata, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.